Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cahya Dwi Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi dari institusi SMA Negeri 2 Sukatani. Pada kesempatan ini, saya sebagai observer dan rekan sejawat saya, Bapak Ari Isnanto Pambudi MPD, sebagai guru yang diobservasi, akan melaksanakan percakapan pasca observasi didampingi dengan pengajar praktek yaitu Bu Lili Priani MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Cahyo sehat. Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak. Sedang kosong jam ngajarnya Pak Ari? Kebetulan sudah selesai, jadi udah agak lenggang sekarang. Oke, baik. Mohon maaf tadi mengganggu waktunya. Jadi sesuai dengan jadwal kita, sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian saya sudah mencoba mengamati pembelajaran di kelas Pak Ari tentang PJOK ya Pak Ari ya. Penjas Orkes. Penjas Orkes. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Oke, dan pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi kegiatan ini dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan kita hari ini melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Kemarin kita belajar terkait materi apa Pak Ari? Kemarin itu saya di bola basket. Oh, di bola basket. Permainan olahraga bola besar. Oh, permainan bola besar. Iya, itunya KD-nya ya, komponen dasarnya permainan olahraga bola besar dan kecabangannya di bola basket. Oh iya. Kelas berapa Pak Ari kemarin? Kelas 11. Oh, kelas 11. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nantinya. Siap. Pertama mungkin bagaimana perasaan Pak Ari ketika saya mencoba melakukan observasi di kelasnya Pak Ari? Seperti yang kita ketahui ya Pak Cahyo ya, untuk pendidikan jasmani itu sebenarnya dari dulu itu lazimnya itu pasti di lapangan terus. Iya. Pemanasan, kita praktek, terus pendidikan selesai. Iya. Ternyata setelah kita banyak bincang-bincang gitu ya dari observasi ini, banyak yang baru saya ketahui gitu Pak. Yang pertama, ternyata PJOK itu bukan hanya di lapangan. Untuk pemanfaatan sekarang itu bisa di dalam kelas itu dengan ya terutama dari metode pembelajarannya. Jadi tidak hanya demonstrasi, ternyata saya bisa menerapkan berbagai metode. Yang pertama yaitu bisa ceramah, mungkin pasti ada, kemudian dari metode-metode yang membangkitkan minat belajar siswa. Kebetulan di kita itu udah ada fasilitas terutama dari digitalisasinya, kayak smartboard kayak gitu. Jadi mempermudah saya sebelum praktek di lapangan dengan cara menampilkan beberapa gambar-gambar atau video pembelajaran terutama yang terkait dengan cabang yang saya ambil yaitu bola basket. Jadi mempermudah khususnya saya itu dalam menyampaikan materi. Contohnya dari bola basket itu dribble dan layup shoot. Oke, ya. Bukan hanya saya sebagai gurunya untuk praktek, ternyata dari di kelas aja bisa dipraktekkan melalui video tersebut. Anak-anak bisa ngelihat dan sedikit memahami. Kebetulan setelah itu langsung ke lapangan, dan di lapangan anak-anak mungkin sudah imajinasi ya. Jadi metode yang saya ambil juga imajiner ya. Jadi saat di lapangan itu anak-anak sudah punya bayangan awal. Jadi dari ngelihat video yang saya share itu di kelas, di saat mereka melakukan dribble, ternyata udah ada bayangan dribble itu yang baik seperti ini, kesalahannya itu seperti ini. Saat melakukan layup itu seperti ini, yang salah itu seperti ini. Ya mungkin seperti itu. Ya. Kita kan juga sudah mengisi RHK ya Pak Ari ya Pak. Kita tahu RHK ada banyak sekali. Nah, fokus pengembangan pada pembelajaran kemarin itu berfokus ke area pengembangan apa Pak Ari? Pengembangan ya.
Jadi untuk bola basket ini kan anak-anak itu saya banyak menginstruksikan di situ tuh sebenarnya. Jadi bukan apa sih? Ini dari instruksi itu, contohnya ya saya menyuruh anak berkelompok, terus menyuruh anak gimana sih melakukan gerakan layup atau dribble yang baik. Kemudian dari hasil itu didiskusikan secara berkelompok, diskusikan apa-apa yang kesalahannya, kemudian kira-kira solusi apa untuk memperbaiki kesalahan itu. Oke, nah menurut Pak Ari nih, tadi kan kita berbicara area pengembangan Pak Ari yang ditekankan adalah instruksi pembelajaran. Nah, sejauh yang Pak Ari lihat di pembelajaran kemarin, apakah area pengembangan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Ari? Kebetulan hampir sih sesuai, cuma selalu ada kekurangan. Ada beberapa siswa yang tertinggal, mungkin karena emang dari minatnya mungkin, atau mungkin dari ya kelihatan kenapa saya menyebut minat, kurang menunjukkan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya melihatnya di situ. Kedua, mungkin saja siswa tersebut ada yang antusias, tapi pas lagi kenyataan praktek di lapangan kurang paham apa yang harus dia lakukan gitu di lapangan. Oke, berarti salah satu kendalanya adalah ada beberapa anak yang kurang aktif ya, Pak ya. Kurang aktif. Oke, nah kira-kira apa yang akan Pak Ari lakukan nih untuk meminimalkan kendala-kendala tersebut? Dari setelah yang saya lakukan itu, ternyata mungkin karena anak-anak itu saya sadari ya Pak, ada beberapa perbedaan dari anak-anak itu. Metode yang saya terapkan itu ternyata tidak semuanya anak menyukai kan. Buktinya ada beberapa siswa yang kurang minat katanya, ada beberapa siswa yang kurang paham dalam saya menyampaikan materinya. Ya mungkin ya seperti ini, kita pasca observasi Bapak itu ya dialog, kira apa masukan mungkin buat saya sebaiknya gitu. Ya, mungkin kalau Pak Ari ada kendala, nah mungkin bisa dilihat kemampuan apa nih yang ada di diri anak. Jadi kemampuan positif apa yang ada di diri anak supaya anak tersebut bisa mengikuti pelajaran yang Pak Ari lakukan. Nah, mungkin rencana apa nih yang kira-kira Pak Ari yang akan lakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sudah Pak Ari lakukan? Ya didasari dari perbedaan kemampuan anak itu. Ya mungkin saya akan melakukan diferensiasi mungkin Pak. Oh gitu ya. Diferensiasi. Ya bagus itu Pak Ari. Pembelajaran diferensiasi ya Pak Ari ya. Oh ya. Kira-kira kapan Bapak Ari akan melaksanakan rencana tersebut? Cepatnya langsung. Jadi pertemuan selanjutnya setelah sekarang ya pasti minggu depan saya akan terapkan. Oke. Ya, sangat bagus sekali rencana Pak Ari dengan pembelajaran diferensiasi di kelas ke depannya. Semoga anak-anak semakin aktif, kemudian semakin gampang mengikuti pembelajaran yang Pak Ari lakukan. Oke. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan hari ini. Takutnya Pak Ari nanti ada kelas lagi. Mungkin terima kasih. Itu saja Pak Ari. Sama-sama Pak. Ya. Silakan Ibu pengajar praktek. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Setelah tadi mengamati perbincangan atau kita katakan coaching klinis antara Pak Cahyo sebagai observer dengan Pak Ari sebagai guru yang diobservasi, yang juga merupakan rekan sejawat Pak Cahyo, banyak hal yang bisa saya catat gitu ya. Di antaranya satu, Pak Ari sebagai guru penjas orkes, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan, ternyata sudah menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran ini semua perbedaan yang muncul dari peserta didik itu sudah mampu difasilitasi dengan baik oleh Pak Ari dalam pembelajaran yang dihadirkan di kelas. Memang sejatinya pembelajaran seperti itu. Lalu kedua,
Saya juga mengamati bahwa Pak Ari sudah menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di mana tadi ada beberapa catatan bahwa Pak Ari sudah bisa mengidentifikasi minat anak terhadap pembelajaran. Lalu Pak Ari mencoba metode yang lain dengan video, lalu menggiring imajinasi anak. Setelah imajinasi mereka terbentuk, Pak Ari ajak mereka langsung mempraktikkan apa yang tadi mereka tonton. Nah, itu bentuk-bentuk yang memang bagi peserta didik mungkin menyenangkan. Jadi dalam hal ini saya memberikan catatan positif untuk Pak Ari sudah mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, sejatinya memang seperti itu. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Lalu Pak Cahyo saya amati tadi sudah melakukan fungsinya sebagai observer dengan baik. Sudah membuat catatan-catatan selama melakukan observasi. Lalu juga sudah bisa menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ari di kelas. Nah, terima kasih sudah melakukan coaching ini dengan baik dan dengan bahagia. Saya lihat raut wajah Pak Ari juga penuh semangat, Pak Cahyo pun juga seperti itu. Ya, teruslah menularkan praktik baik yang sudah dilakukan di ruang-ruang kelas, tidak hanya sesama kita, tetapi saya inginnya juga dibagikan kepada rekan guru yang lain. Ya, silakan lanjutkan Pak Cahyo. Ya, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.